Ini tanwin bertemu dengan huruf lam. Karena huruf lam ini huruf idgham bila gunnah, malah satu huruf izhar halqi. Jadi kalau ada nun sukun atau tanda baca tanwin. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Rumus 3 perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar dapat segera lancar di dalam membaca Al-Quran dan juga dapat memahami ilmu tajwid Al-Qurannya dengan mudah. Jadi nanti belajar tajwidnya akan kami jelaskan, akan kami uraikan dengan pelan-pelan supaya memudahkan saudara dalam memahami ilmu tajwidnya. Kemudian nanti sama-sama kita baca Al-Qurannya dengan pelan-pelan, dengan pembacaan pelan-pelan tersebut gunanya untuk menterapi saudara semuanya agar yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Belajar mengaji Al-Quran kita pada kali ini masuk kepada surah Yasin ayat yang ke-37. Sekarang ini kita masuk kepada ayat yang ke-37. Sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-36, sekarang masuk ayat yang ke-37. Baik, sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan untuk melancarkan bacaan saudara. Baru setelah itu kita bahas, kita uraikan tajwidnya, kemudian kita ulangi lagi nanti bacanya seperti itu. Mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idza hum muzlimun. Baik, sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga yang belum paham tajwid bisa langsung paham tajwidnya, kemudian bisa langsung dipraktekkan nantinya ketika kita ulang bersama-sama, bisa lancar membaca Al-Qur'annya. Pertama di sini wa a dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad badal. Namun sebelum itu perhatikan dulu gambar di layar. Perhatikan di situ ada rumus mad tabi'i dah tuh. Rumus 1, rumus 2, rumus 3. Nah, perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Rumus 3 warna hijau, perhatikan. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an nih, kemudian berjumpa dengan huruf, di atasnya ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri. Nah, harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah itu kan dia baris satu miring di atas huruf. Nah, seperti ini harokat fathah namanya. Tapi kalau harokat fathah itu berdiri seperti ini, bentuknya alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad badal. Nah, karena ini huruf hamzah. Jadi kalau ada huruf hamzah dibaca panjang, ada tanda panjangnya huruf hamzahnya tuh. Nah, maka diantara namanya adalah mad badal. Nah, mad badal itu terjadi pada huruf hamzah saja, huruf hamzah yang dibaca panjang. Nah, tidak pada huruf yang lain, pada huruf hamzah saja. Nah,
Sehingga a ini dibaca panjang, mad badal panjang 2 harokat. Wa ayatul lahumul, di sini ada tanwin. Nah ya, tanda tanwin ini bertemu dia dengan huruf lam. Nah, perhatikan gambar di layar. Kalau ada nun sukun atau tanda baca tanwin atau harokat tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ro, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Ini tanwin bertemu dengan huruf lam. Karena huruf lam ini huruf idgham bila gunnah, maka ini hukumnya adalah idgham bila gunnah. Maka idgham bila gunnah itu cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian tidak disertai dengan gunnah. Tidak ada dengungan dia, jadi baca pendek saja. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya ini. Jadi bunyi nun sukun atau tanwin. Nah, cuman di sini kan yang kita temui tanwin. Nah, jadi bunyi tanwin itu dia masuk ke huruf lam, melebur dia ke huruf lam, sehingga kita baca wa ayatul, yatul, jangan dibaca yatun tapi dibaca yatul. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunahkan, jadi pendek saja kita baca wa ayatul lahumul, jangan dibaca wa ayatul, jangan panjangkan seperti itu, jangan, pendek saja wa ayatul lahumul. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Di sini ada huruf alif. Nah, huruf syamsiyahnya di sini huruf lam ini. Nah, perhatikan gambar di layar. Jadi kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, ini huruf lam termasuk huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Ini huruf alif. Huruf lam yang satunya mana? Nah, ini kan huruf lam bertasydid. Berarti kalau huruf bertasydid itu kalau diurai ada 2 huruf. Ini huruf lam bertasydid. Kalau kita urai maka di sini berarti ada 2 huruf lam. Ada huruf alif, ada huruf lam yang sukun, baru huruf lam yang ini nih, gitu. Mungkin di sini saudara masih agak bingung ya. Kalau masih agak bingung di sini, nanti di sini nih. Kalau di sini pasti saudara bisa memahaminya. Maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Kemudian di sini lail, di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya, tanda sukun itu seperti ini. Perhatikan gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Kotak nomor 2. Jadi kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau saudara dulu pernah belajar dengan guru ngajinya bilang ini huruf mati, itu huruf sukun, maksudnya sama saja. Jadi ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada harokat fathah nih, baris 1 di atas huruf ada harokat fathah, tanda baca fathah. Maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin, sesuai dengan huruf lin yang penjelasannya itu terletak di kotak nomor 2 itu. Perhatikan coba kotak nomor 2 gambar tuh. Nah, ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah, maka dia huruf lin. Nah, huruf lin ini kalau misalnya kita berwakaf di huruf lam menjadi mad lin, maka kita panjangkan lail kalau berhenti di huruf lam, karena huruf linnya bertemu dengan huruf yang disukunkan menjadi mad lin. Tapi kalau misalnya kita tidak berhenti di huruf lam, tidak berwakaf kita di huruf lam, ya tidak menjeda bacaan untuk mengambil napas di huruf lam, maka ini tetap menjadi huruf lin dan tidak kita baca panjang, tidak. Huruf lin tidak kita panjangkan, mad lin yang kita panjangkan, begitu. Jadi kalau berhenti di huruf lam baru kita panjangkan lail. Tapi kan tadi bacanya kita tidak berhenti di huruf lam ini, tidak, kita wasolkan tadi. Maka ini menjadi huruf lin dan dibaca pendek saja. Wa ayatul lahumul lailunas, pendek saja. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu huruf shad dengan huruf lam yang bermakna al-waslu aula. Jadi maksudnya itu diwasolkan lebih utama. Nah, jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, itu maksudnya diwasolkan lebih utama.
Tapi kalau misalnya nih kita mau berwakaf di sini nih ya, apakah boleh? Boleh saja. Kita mau berhenti di sini ya boleh saja. Tapi di sini lebih utamanya itu kita jangan berwakaf, kita wasolkan saja. Karena di sini maknanya diwasolkan tuh lebih utama, seperti itu. Tanda wakafnya itu seperti ini. Shad dengan lam. Nas lahu min. Di sini ada nun sukun bertemu dia dengan huruf H. Pokoknya tuh kalau kita mengaji Al-Quran, setiap kita menemukan nun sukun, setiap kita menemukan tanda baca tanwin, kita perhatikan nun sukun atau tanda baca tanwinnya tuh bertemu dengan huruf apa dia, maka terjadi hukum tajwid. Contohnya kayak gini tadi kan, tanwin. Pokoknya setiap bertemu tanwin perhatikan huruf setelahnya. Tadi sudah kita bahas kan di sini tanwin bertemu dengan huruf lam. Di sini lagi nih nun sukun. Pokoknya setiap kita bertemu nun sukun, kita perhatikan huruf setelahnya huruf apa, terjadi hukum tajwid. Ini nun sukun setelahnya huruf H, atau nun sukun berjumpa dia dengan huruf H. Kita lihat huruf H ini huruf apa, supaya kita bisa menentukan tajwidnya itu apa hukumnya. Kita lihat gambar di layar. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Jadi kalau ada nun sukun atau tanda baca tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar, maka dibaca jelas. Baca jelas, tidak berdengung. Baca jelas, dibaca jelas dan tidak berdengung. Dibaca jelas dan tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi nun sukunnya kita baca jelas. Kita baca min. Jadi bunyi nunnya itu jelas, bunyi n-nya itu jelas, min. Nah, jangan disamar-samarkan, jangan. Baca jelas, min hun. Kemudian dia tidak didengungkan. Karena dia tidak didengungkan, maka baca pendek saja, min hun. Jangan dibaca min. Nah, jangan panjangkan seperti itu, jangan, pendek saja, min hun nahar, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf nun. Nah, kita lihat lagi gambar di layar. Setiap alif lam berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, huruf nun ini kan termasuk huruf syamsiyah, ada tuh, termasuk huruf yang 14 di samping itu kan. Maka alif lam berjumpa dengan huruf nun huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Nah, sehingga cara membacanya tuh dibaca idgham. Nah, jadi di sini huruf lamnya ini kan dia tidak ada tanda bacanya nih. Jadi cara membacanya tuh dari hu langsung masuk ke huruf nun ini, min hun. Nah, begitu. Jadi jangan bingung, min hun nahar begitu. Makanya alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Nah, kalau di sini tadi kan huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis. Nah, kalau di sini kan dia lebih mudah kita memahaminya. Ada alif, ada lam, alif lam bertemu dengan huruf nun, alif lam nih bertemu dengan huruf nun, huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah begitu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini. Seperti huruf W. Nah, kita lihat gambar di layar. Kalau ada huruf nun bertasydid, ada huruf mim bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Namun perlu untuk kita ketahui supaya kita tidak keliru dalam menentukan hukum. Kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kita perhatikan harokat huruf sebelum nun atau mim bertasydidnya tuh kita perhatikan. Ini nun bertasydid nih. Nah, di sini kalau di sininya nih ada huruf yang memiliki gini harokat dhammah nih, ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah seperti ini, atau kasroh atau fathah, berarti non atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, supaya tidak keliru saja, karena nanti seperti ini kan mim ada tanda tasydidnya enggak nih. Nah, tapi ini hukumnya bukan gunnah musyaddadah, bukan. Nah, karena kemasukan mim sukun ini, maka supaya tidak keliru, perlu menggunakan cara yang kami sampaikan tadi. Perhatikan harokat sebelumnya begitu. Maka karena dia gunnah, cara membacanya itu digunakan tuh ya didengungkan gitu. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Min hun, di bagian hunnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hun nahar, seperti itu. Kemudian ha
dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Rumus 3 perhatikan yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, berjumpa kita dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif. Nah, cuman di sini disambung dengan huruf H. Nah, intinya itu ada huruf alif. Nah, mau disambung mau tidak, nah itu tidak ada pengaruhnya gitu. Nah ini maksudnya itu dalam rangka tidak ada pengaruhnya tuh, mau disambung kah mau tidak kah itu nggak ada ngaruhnya. Yang terpenting ada alif sebelumnya harokat fathah, begitu maksudnya tuh. Nah, dalam artian tuh untuk menentukan tanda panjangnya kayak gitu loh. Nah, jadi nanti dia ada alif yang disambung dengan ada juga yang tidak begitu. Nah ini kan dia disambung karena dia bertemunya dengan huruf H nih, makanya disambung nih alifnya disambung dengan huruf H. Mau disambung atau tidak, yang penting di sininya ini ada harokat fathah. Nah, jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingganya H dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ingat ya, kalau membaca Al-Qur'an ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga H dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, harofa idza ro dibaca tabkhim, baca tebal. Jadi kalau ada huruf ro memiliki harokat fathah seperti ini atau harokat dhammah, tebalkan huruf ro-nya. Nah, ini huruf ro memiliki harokat fathah, tebalkan huruf ro-nya sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. Nah, naslaku minhunna harofa idza, za dibaca panjang. Nah penjelasannya sama, perhatikan lagi gambar di layar, perhatikan lagi rumus 3 yang warna hitam, sama dengan ini penjelasannya. Mau disambungkah alifnya atau tidakkah, yang penting ada alif sebelumnya harokat fathah, begitu yang kami maksud tadi tuh. Kalau ini kan alifnya nggak disambung karena dia bertemu dengan huruf dzal, mana bisa disambung. Nah, yang terpenting bukan sambung menyambungnya, yang terpenting yang perlu untuk kita ketahui itu ada alif sebelumnya ada harokat fathah. Nah huruf yang ada harokat fathahnya dibaca panjang, sehingganya dza dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Masih di rumus 3 yang warna hitam. Fa idza hum muzlimun. Ada mim sukun, ada huruf mim tanda sukun tuh seperti ini bertemu dengan huruf mim. Perhatikan gambar di layar. Hukum mim sukun ada 3. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Nomor 2 itu ada bacaannya idgham mimi. Nah, dalam kurung itu penjelasannya kalau mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, ini huruf mim sukun bertemu dia dengan huruf mim nih. Mim sukunnya bertemu dengan huruf mim nih. Nah, maka hukumnya idgham mimi. Nah, didengungkan dia, dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hum, di bagian humnya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hum muzlimun, hum muzlimun, begitu. Jangan bingung ya, nanti bingung pula nih. Ini mim sukun, ini huruf mim juga. Kok bacanya humnya cuma sekali, kan hurufnya ada 2 begitu. Karena kan ini ya idgham, jadi membacanya tuh ya dia masuk melebur ke huruf yang ini begitu. Hum muzlimun, begitu. Kemudian mun dibaca panjang. Nah ini namanya adalah mad arid li sukun, tapi pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kenapa kok mad tabi'inya itu kok bisa berubah nama menjadi mad arid li sukun? Kenapa ya? Apa sebabnya begitu? Perhatikan gambar lagi di layar. Gambar di layar perhatikan yang rumus 2 warna hitam. Rumus 2 warna hitam perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Qur'an kita, kemudian bertemu dengan huruf waw sukun, rumus 2 warna hitam. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ini ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Ini namanya harokat dhammah nih, tanda baca dhammah. Nah, pasti saudara sudah tahu lah ini kan. Pada awalnya dia mad tabi'i.
kemudian mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang disukunkan, berjumpa dengan huruf yang kita matikan, berubah nama menjadi mad arid li sukun, yang panjangnya itu boleh dibaca 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Harus konsisten, kita harus memilih kita baca 2 atau 4 atau 6 begitu. Dan konsisten itu maksudnya kalau kita membaca Al-Quran bertemu mad arid li sukun kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau di atas mad arid li sukun kita baca 4 harokat, sampai ke bawah semuanya kita baca 4 harokat. Harus sama antara atas dan bawah begitu. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh beda-beda, tidak boleh. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca muzlimun. Jangan limuna, jangan. Kenapa kok huruf nunnya kita sukunkan? Kenapa kok kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita berhenti kita di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang. Karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingga kalau kita berhenti di huruf nun kita baca muzlimun. Jangan dibaca muzlimuna, jangan. Kemudian di sini ada tanda wakaf bentuknya lam alif. Ini namanya wakaf mamnu'. Maknanya itu dilarang untuk berwakaf. Tapi kalau wakaf mamnu itu letaknya di akhir suatu ayat. Nah, ini kan dia letaknya di akhir ayat, di akhir ayat 37 ini kan, di akhirnya kan. Nah, maka kita tidak apa-apa berwakaf tepat di wakaf mamnu tersebut begitu. Sekarang mari kita baca bersama-sama sekali lagi dari awal dengan memperhatikan apa yang telah kita pelajari, supaya yang belum lancar bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muzlimun. Sampai di sini pembelajaran kita. Semoga yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwidnya. Kalau misalnya masih dirasa masih belum paham ya saya begitu, coba terus menonton berulang-ulang, ikuti terus video-video yang kami buat begitu. Karena kalau kita semakin sering mengulang apa yang telah kita pelajari, pasti Allah akan berikan kemudahan dan pemahaman kita dalam memahami ilmu yang kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.